Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nama Aceh menggema ke seluruh dunia, pernah berdiri sebuah kerajaan tua yang tangguh, kaya, dan disegani, namanya Lamuri. Namun kini, namanya nyaris hilang ditelan zaman. Apa yang sebenarnya terjadi? Bayangkan sebuah kerajaan di ujung barat Sumatera, yang sejak abad ke-9 telah menjadi pusat perdagangan, kaya akan hasil bumi, dan disinggahi oleh pelaut-pelaut dari Arab, Persia, India, hingga Tiongkok. Tapi seiring berjalannya waktu, namanya menghilang, seperti ditelan gelombang sejarah. Kerajaan itu bukan mitos, bukan dongeng. Ia adalah Lamuri, cikal bakal dari Aceh Darussalam yang kita kenal hari ini. Mari kita gali bersama jejak-jejak kejayaan yang terlupakan ini. Tapi sebelum kita mulai masuk ke dalam ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Secara umum, informasi mengenai Kesultanan Lamuri pada masa lampau sebagian besar bersumber dari catatan-catatan luar yang berasal dari para pedagang dan pelaut asing yang singgah atau melintasi wilayah Asia Tenggara sebelum tahun 1500 Masehi. Di antara mereka terdapat para penjelajah dari dunia Arab, India, dan Tiongkok, yang dalam laporan-laporan perjalanan dan kronik-kronik dagangnya menyebutkan keberadaan sebuah kerajaan maritim bernama Lamuri atau Lambri, yang kala itu dianggap sebagai salah satu pelabuhan penting di jalur perdagangan internasional. Mereka mencatat Lamuri sebagai pintu gerbang pertama yang menyambut para pelaut sebelum melanjutkan pelayaran mereka ke wilayah-wilayah strategis lain di Nusantara dan Asia Timur. Selain catatan dari pihak luar, sejumlah sumber lokal juga memberikan gambaran meskipun seringkali dibalut dalam bentuk sastra tradisional yang bercampur antara fakta sejarah dan unsur mitos. Beberapa karya seperti Hikayat Melayu dan Hikayat Aceh mengandung informasi berharga mengenai eksistensi Kesultanan Lamuri, walau penyajian naratifnya seringkali menuntut pembacaan kritis dan perbandingan lintas sumber. Dalam tradisi historiografi lokal, Lamuri kadang-kadang digambarkan sebagai kerajaan yang makmur, memiliki kekuatan militer yang disegani, dan menjadi pusat penyebaran awal Islam di kawasan barat Nusantara. Namun, kendati berbagai sumber menyebutkan keberadaan Lamuri, lokasi pastinya masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan modern. Salah satu tokoh penting dalam penelitian sejarah Asia Tenggara, W.P. Groeneveld, seorang ahli sejarah Belanda pada abad ke-19, mengemukakan bahwa Kesultanan Lamuri berada di ujung barat laut Pulau Sumatera, yang kini secara administratif termasuk dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar. Pandangan ini diperkuat oleh temuan-temuan arkeologis serta kesesuaian dengan jalur perdagangan kuno yang menghubungkan Asia Barat dengan Asia Timur melalui Selat Malaka. Sementara itu, H.U.W., seorang peneliti sejarah maritim, mencatat bahwa Lambri atau Lamuri adalah tempat strategis yang menjadi titik persinggahan pertama bagi kapal-kapal dagang yang datang dari Arab dan India. Artinya, kawasan ini tidak hanya dikenal oleh para pelaut sebagai pelabuhan, tetapi juga sebagai tempat pengisian logistik dan pertukaran budaya. Dalam konteks peradaban maritim, posisi ini memberikan keuntungan tersendiri bagi Lamuri dalam membentuk jati dirinya sebagai entitas politik dan ekonomi yang berpengaruh. Pandangan lain datang dari Tome Pires, seorang penjelajah dan penulis asal Portugis yang hidup pada awal abad ke-16. Dalam karya terkenalnya Summa Oriental, Pires menyebutkan bahwa letak Kesultanan Lamuri berada di antara Kesultanan Aceh Darussalam dan wilayah yang ia sebut sebagai Bihue, yang kemungkinan besar merujuk pada wilayah Pidi atau sekitarnya. Jika merujuk pada deskripsi ini, maka jelaslah bahwa kekuasaan Lamuri tidak terbatas pada daerah pesisir semata, melainkan juga mencakup daerah pedalaman yang lebih luas. Hal ini menandakan bahwa Kesultanan Lamuri memiliki struktur pemerintahan dan sistem distribusi kekuasaan yang cukup kompleks, serta jaringan pengaruh yang menjangkau lebih dalam ke wilayah daratan. Dari semua informasi tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa meskipun keberadaan Lamuri tidak selalu mendapatkan tempat utama dalam narasi besar sejarah Nusantara, namun perannya sebagai titik temu budaya, ekonomi, dan keagamaan sangatlah penting. Dengan berbagai catatan dari dunia luar yang menyebutnya secara konsisten dan sumber lokal yang turut menggambarkannya, Lamuri layak untuk mendapat perhatian lebih dalam studi sejarah maritim Asia Tenggara. Upaya untuk merekonstruksi keberadaan dan pengaruhnya membutuhkan pendekatan multidisipliner, termasuk arkeologi, filologi, dan kajian jalur perdagangan maritim kuno, agar kita bisa memahami seberapa besar kontribusi Lamuri dalam membentuk identitas kawasan barat Nusantara sebelum kebangkitan Kesultanan Aceh Darussalam.
Menurut T. Iskandar, seorang filolog dan sejarawan Aceh terkemuka, dalam disertasinya yang berjudul The Hikayat Aceh tahun 1958, diperkirakan bahwa Kesultanan Lamuri berlokasi di kawasan pesisir, lebih tepatnya di sekitar Kueng Raya yang kini berada dalam wilayah administratif Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Pandangan ini berdasarkan pada kajian terhadap teks-teks tradisional serta data topografi yang mencerminkan karakter geografis kerajaan maritim yang mengandalkan akses laut sebagai urat nadi perdagangan dan diplomasi. Sementara itu, H.M. Zainuddin, seorang penulis dan pemerhati sejarah lokal Aceh, mengajukan pendapat bahwa pusat kekuasaan Kesultanan Lamuri terletak di wilayah yang kini dikenal sebagai Kampung Lamna, tidak jauh dari situs benteng kuno Indrapatra. Lokasi ini memperkuat dugaan bahwa Lamuri pernah menjadi wilayah strategis pertahanan dan perdagangan, mengingat kedekatannya dengan jalur pelayaran utama Selat Malaka serta keberadaan benteng-benteng batu yang menandakan pentingnya fungsi militer dan pertahanan di masa lalu. Pendapat lain datang dari M. Junus Jamil, salah seorang peminat sejarah Aceh yang juga melakukan pengamatan terhadap toponimi dan narasi masyarakat lokal. Ia mengusulkan bahwa Lamuri kemungkinan besar berpusat di sekitar Kampung Lamkrak, yang kini berada dalam wilayah Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar. Meskipun sedikit lebih ke pedalaman, kawasan ini masih dalam jangkauan garis pantai dan memiliki akses ke muara sungai, sehingga memungkinkan pergerakan logistik dan armada kerajaan pada masa itu. Dari beragam pendapat ini, terlihat bahwa para peneliti dan pemerhati sejarah belum memiliki konsensus tunggal mengenai titik pasti berdirinya Kesultanan Lamuri. Namun, satu hal yang dapat disepakati adalah bahwa kerajaan ini berlokasi tidak jauh dari pantai, kemungkinan besar berada di sepanjang pesisir timur Laut Aceh Besar. Secara historis dan geografis, daerah ini memang ideal bagi tumbuhnya sebuah kerajaan maritim, mengingat kedekatannya dengan jalur perdagangan internasional dan posisinya sebagai gerbang masuk ke Pulau Sumatera bagi para pedagang asing dari Arab, India, dan Tiongkok. Dengan mempertimbangkan berbagai data dan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa Kesultanan Lamuri kemungkinan besar berpusat di suatu kawasan pesisir yang kemudian berkembang dan meluas hingga ke wilayah pedalaman. Salah satu titik yang sering disebut adalah sebuah teluk di sekitar Kueng Raya yang dikenal dalam literatur sejarah sebagai Bandar Lamuri. Nama ini merujuk pada pelabuhan utama kerajaan yang menjadi titik masuk dan keluar barang-barang dagangan serta pusat interaksi antar budaya. Kata Lamuri sendiri diyakini memiliki keterkaitan etimologis dengan Lamreh, sebuah kawasan yang kini terletak dekat pelabuhan Malahayati, Kueng Raya. Dalam konteks ini, Lamreh bukan hanya nama tempat, melainkan juga jejak linguistik yang merefleksikan transformasi fonetik dan identitas lokal yang diwariskan dari masa ke masa. Lokasi ini diduga kuat menjadi pusat awal aktivitas pemerintahan dan kebudayaan Lamuri sebelum wilayah tersebut mengalami perubahan politik dan geografi seiring waktu. Lebih lanjut, terdapat pula penyebutan tentang Istana Lamuri yang konon berada di tepi Sungai Kuala Naga, nama lama dari Kueng Aceh, yang sekarang ini dikenal sebagai kawasan Kampung Pandai di kota Banda Aceh. Lokasi ini memiliki arti penting karena diyakini menjadi cikal bakal pusat pemerintahan yang kelak berkembang menjadi Kesultanan Aceh Darussalam. Dalam sejarah lisan masyarakat setempat, tempat ini dikenal dengan nama Kandang Aceh, yang diyakini sebagai sisa-sisa peninggalan pusat kerajaan kuno. Dengan mempertimbangkan posisi strategisnya yang berada di jalur laut internasional, pertemuan arus budaya, serta bukti-bukti arkeologis dan toponim yang tersebar di sekitar Aceh Besar, maka tidak mengherankan jika Kesultanan Lamuri memainkan peran penting dalam perkembangan sejarah awal Aceh. Meski saat ini jejaknya lebih banyak tersimpan dalam fragmen-fragmen cerita, batu nisan kuno, dan sisa benteng pertahanan, Lamuri tetap menjadi simbol kejayaan maritim masa silam yang patut ditelusuri lebih lanjut oleh generasi masa kini. Berdasarkan berbagai sumber berita yang berasal dari para pedagang dan pelaut Arab, diketahui bahwa kerajaan Lamuri, yang kemudian berkembang menjadi Kesultanan Lamuri, telah eksis sejak pertengahan abad ke-9 Masehi. Artinya, kerajaan ini telah berdiri sejak sekitar tahun 800 hingga 900 Masehi, menjadikannya salah satu kerajaan tertua yang pernah berdiri di wilayah barat Nusantara.
Keberadaan Lamuri pada masa itu menunjukkan bahwa daerah Aceh telah menjadi bagian dari peta peradaban maritim global jauh sebelum munculnya kerajaan-kerajaan besar lainnya di kawasan ini. Kontak awal dengan bangsa Arab ini kemungkinan besar juga menjadi pintu masuk penyebaran Islam ke wilayah Nusantara, terutama di bagian barat Sumatera. Pada periode yang sama, kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Sumatera bagian selatan tengah berada pada puncak kejayaannya. Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim yang memiliki pengaruh kuat dan jaringan kekuasaan yang meluas ke seluruh kawasan Asia Tenggara, termasuk Semenanjung Melayu dan sebagian besar wilayah Nusantara. Dalam catatan sejarah disebutkan bahwa pada tahun 943 Masehi, Kesultanan Lamuri, meskipun telah memiliki identitas sebagai kerajaan Islam, tunduk di bawah hegemoni Sriwijaya. Namun, penting untuk dicatat bahwa tunduknya Lamuri pada Sriwijaya bukanlah bentuk penaklukan mutlak yang menghilangkan kedaulatan lokal. Sebaliknya, Lamuri tetap memiliki hak sebagai kerajaan Islam yang berdaulat, namun dengan kewajiban politik tertentu seperti membayar upeti, memberikan bantuan militer atau logistik jika diminta, dan menunjukkan kesetiaan politik dengan datang melapor kepada penguasa Sriwijaya pada waktu-waktu tertentu. Ini menunjukkan adanya model kekuasaan yang bersifat federatif dan pragmatis dalam struktur kekuasaan maritim Asia Tenggara kala itu. Salah satu bukti paling nyata dan terpercaya tentang eksistensi Lamuri sebagai kerajaan yang benar-benar diperhitungkan dalam kancah regional muncul dari dunia luar, yakni dari sebuah prasasti penting yang diabadikan oleh Rajendra Chola I, raja besar dari dinasti Chola di India Selatan. Prasasti ini berada di Tanjore, sekarang Tanjavur, dan ditulis pada tahun 1030 Masehi. Dalam prasasti tersebut, tertulis kisah ekspedisi militer besar-besaran yang dilakukan oleh Rajendra Chola ke berbagai negeri di Asia Tenggara, termasuk wilayah Sumatera dan Semenanjung Melayu, sekitar tahun 1023 hingga 1024 Masehi. Prasasti ini merupakan sumber sejarah yang amat berharga karena mendokumentasikan secara rinci penaklukan Rajendra Chola atas beberapa kerajaan besar di kawasan ini. Dalam isi prasasti tersebut, disebutkan bahwa Raja Chola telah memimpin sebuah armada laut besar yang dipersenjatai secara lengkap dan mengerahkan pasukan perang yang tangguh untuk menyerang dan menaklukkan sejumlah negeri. Di antaranya adalah Kedara atau Kedah yang terkenal dengan banyaknya gajah perang, Sriwijaya, kerajaan besar yang berjaya di Sumatera, Panai, sebuah kerajaan yang terletak di tepi sungai, serta Melayu, kerajaan yang dibentengi dengan kuat di atas bukit. Selain itu, ia juga disebutkan telah mengalahkan Mayurudinggam yang diakini sebagai Kepulauan Andaman, Ilanggacoram kemungkinan merujuk pada Langkasuka, dan Mawillimbanggam yang dikenal karena pertahanannya yang dibentengi tembok tebal. Di antara daftar panjang kerajaan yang ditaklukkan, tercantum pula nama Ilmauridecam, yang dalam telaah filologis dan toponim modern diyakini sebagai Lamuri di wilayah Aceh sekarang. Penyebutan ini sangat penting karena memperlihatkan bahwa Lamuri adalah salah satu kerajaan yang cukup kuat dan cukup penting untuk diserang secara langsung oleh ekspedisi Chola. Lebih menarik lagi, dalam prasasti tersebut disebutkan bahwa Lamuri telah memberikan perlawanan yang luar biasa keras terhadap serangan Chola. Digambarkan bahwa pasukan Lamuri bertempur mati-matian untuk mempertahankan wilayahnya, yang menunjukkan bahwa kerajaan ini memiliki kekuatan militer dan semangat pertahanan yang patut diperhitungkan. Meski pada akhirnya dapat dipatahkan oleh kekuatan armada Rajendra Chola, perlawanan sengit dari Lamuri menunjukkan betapa strategisnya posisi kerajaan ini dalam peta geopolitik regional, serta pentingnya kawasan ini bagi kekuatan asing seperti Chola yang ingin menguasai jalur perdagangan dan memperluas pengaruhnya ke Nusantara. Penyebutan Lamuri di antara kerajaan-kerajaan besar lainnya dalam prasasti Chola menunjukkan bahwa kerajaan ini bukan hanya dikenal oleh bangsa-bangsa Asia Selatan, tetapi juga dipandang sebagai kekuatan yang relevan di tengah persaingan kekuasaan maritim abad ke-11. Ini sekaligus menjadi salah satu bukti tertulis paling awal yang menegaskan keberadaan dan peran penting Lamuri dalam dinamika sejarah Asia Tenggara. Dengan demikian, Lamuri tidak bisa hanya dilihat sebagai kerajaan kecil yang terpinggirkan dalam bayang-bayang Sriwijaya atau Aceh Darussalam. Sebaliknya, Lamuri adalah kerajaan yang memainkan peran aktif dalam jaringan kekuasaan, perdagangan, dan budaya di kawasan barat Nusantara.
Catatan dari Rajendra Chola bukan hanya mencatat sebuah penaklukan militer, tetapi juga menjadi saksi sejarah tentang posisi penting Lamuri dalam narasi besar sejarah regional dan global pada awal milenium kedua. Dalam upaya memahami posisi strategis dan pentingnya kerajaan Lamuri dalam percaturan geopolitik Asia Tenggara abad ke-11, kita tidak bisa mengabaikan salah satu sumber primer paling penting dari luar Nusantara, yakni prasasti yang dikeluarkan oleh Rajendra Chola I, seorang maharaja dari dinasti Chola yang berkuasa di India Selatan. Prasasti ini disimpan di Tanjore atau Tanjavur dan ditulis sekitar tahun 1030 Masehi, sebagai bentuk dokumentasi resmi atas keberhasilan ekspedisi maritim besar-besaran yang dilakukan oleh Kerajaan Chola ke wilayah Asia Tenggara pada tahun 1023 hingga 1024 Masehi. Seorang sarjana besar dari India, Profesor K. Nilakanta Sastri, yang merupakan mahaguru pada Universitas Madras dan dikenal luas atas kepakarannya dalam sejarah India Selatan, telah menerjemahkan isi prasasti tersebut ke dalam bahasa Inggris. Dalam terjemahan tersebut, tergambar dengan jelas bagaimana Rajendra Chola mengerahkan armada laut dalam jumlah besar ke tengah lautan yang ganas, menyusuri Samudra Hindia dan Selat Malaka, lalu melakukan serangan ke berbagai kerajaan dan kota pelabuhan penting yang berada dalam orbit kekuasaan Sriwijaya. Sasaran utama dalam ekspedisi ini adalah Kadaram atau Kedah, yang pada masa itu berada di bawah kekuasaan dinasti Sriwijaya. Dalam prasasti tersebut diceritakan bahwa Raja Rajendra berhasil menangkap Sang Ramawijaya Tunggawarman, Raja Kadaram, bersamaan dengan gajah-gajah pramiliknya dan seluruh harta kekayaan yang telah ia kumpulkan. Tidak hanya itu, Rajendra juga dikisahkan berhasil menaklukkan sejumlah besar wilayah penting lainnya, termasuk Sriwijaya sendiri, yang digambarkan dengan gerbang-gerbang batu permata dan kemegahan ibu kotanya, serta berbagai kerajaan dan pelabuhan lain yang tersebar di pesisir Sumatera, Semenanjung Melayu, hingga kawasan kepulauan yang lebih jauh. Beberapa nama yang tercantum dalam prasasti tersebut, seperti Panai, Malayur, Mayuri Dinggam, Ilanggosogam, Mapapalam, hingga Tamralinga, menunjukkan betapa luasnya cakupan penyerangan yang dilakukan oleh armada Chola. Setiap tempat yang disebutkan dalam prasasti ini tidak hanya diingat karena berhasil ditaklukkan, tetapi juga digambarkan dengan keunikan geografis dan kekuatan pertahanannya. Misalnya, Mayuri Dinggam disebut dikelilingi oleh laut dalam seperti parit alami, sementara Malayur dikenal karena bentengnya yang terletak di atas gunung, menunjukkan bagaimana benteng-benteng alam dan pertahanan kuat tidak mampu menahan gempuran kekuatan Chola. Namun, yang paling menarik bagi kajian sejarah Aceh adalah penyebutan Ilamuri Desam, yang diyakini merujuk pada kerajaan Lamuri. Dalam prasasti ini, Ilamuri Desam disebut sebagai negeri yang telah menghunjamkan kehebatan pasukannya ke dalam pertempuran, menandakan bahwa Lamuri bukanlah kerajaan kecil yang dengan mudah ditaklukkan. Sebaliknya, Lamuri memberikan perlawanan sengit dalam bentuk pertempuran mati-matian, dan kekuatan militernya diakui bahkan oleh pihak musuhnya sendiri. Ini menjadi catatan penting bahwa Lamuri memiliki struktur militer dan strategi pertahanan yang cukup matang, serta keberanian luar biasa dalam mempertahankan tanah airnya dari kekuatan asing. Kisah ini memperkuat narasi bahwa Lamuri merupakan salah satu kerajaan penting yang memiliki pengaruh besar di ujung barat Pulau Sumatera, serta berperan sebagai pintu masuk perdagangan dan penyebaran budaya di kawasan Selat Malaka. Kedekatannya dengan jalur pelayaran internasional membuatnya menjadi target penting bagi ekspansi kekuasaan dari luar, termasuk dari dinasti Chola. Selain itu, gambaran mengenai keindahan dan kekayaan kota-kota yang ditaklukkan, seperti gerbang-gerbang permata, kebun-kebun madu di Manakkafaram, serta pelabuhan dengan air yang melimpah di Panai, menunjukkan bahwa kawasan Asia Tenggara saat itu bukanlah wilayah yang terbelakang atau tertinggal. Sebaliknya, wilayah ini merupakan bagian dari peradaban maritim yang makmur dan terhubung erat dalam jaringan perdagangan internasional yang menghubungkan India, Arab, Tiongkok, dan bahkan Afrika Timur. Ekspedisi militer Rajendra Chola ini bukan hanya sebuah catatan kemenangan militer, tetapi juga menjadi bukti otentik mengenai pentingnya posisi Lamuri dan kerajaan-kerajaan lainnya dalam jalur perdagangan dunia. Catatan ini menjadi sangat berharga karena berasal dari sudut pandang luar Nusantara, dan memperlihatkan betapa kawasan ini telah lama menjadi ajang interaksi antar bangsa, sekaligus medan kompetisi geopolitik yang dinamis. Dengan demikian, penyebutan Ilamuri Desam dalam prasasti Chola menempatkan Lamuri dalam jajaran kerajaan-kerajaan besar yang memiliki peran strategis dan dihormati oleh kerajaan-kerajaan besar lainnya di kawasan Asia.
Tidak hanya menjadi saksi awal masuknya Islam di Nusantara, Lamuri juga terbukti memiliki posisi politik dan militer yang penting di peta sejarah kawasan pada awal milenium kedua Masehi. Sebagaimana dapat diperhatikan dari sejumlah nama negeri yang disebut dalam prasasti ekspedisi militer Rajendra Chola I, salah satu nama yang menarik perhatian adalah Ilmuri Desam, yang diyakini merujuk pada Lamuri. Dalam catatan itu, disebutkan bahwa Rajendra Chola hanya mampu menaklukkan Lamuri setelah terjadi pertempuran sengit dan habis-habisan. Penyebutan ini bukan sekadar nama dalam daftar wilayah yang ditundukkan, tetapi mencerminkan kenyataan bahwa Lamuri memberikan perlawanan kuat dan tidak mudah ditaklukkan oleh pasukan besar sekaliber Chola. Dari fakta ini, setidaknya terdapat dua kesimpulan penting yang dapat ditarik. Pertama, kerajaan Lamuri telah ada sekurang-kurangnya sejak abad ke-9 hingga abad ke-11 Masehi. Keberadaannya yang disebut dalam catatan ekspedisi Chola yang terjadi pada tahun 1023 hingga 1024 Masehi, membuktikan bahwa Lamuri adalah entitas politik yang telah lama berdiri sebelum peristiwa tersebut. Bahkan, bila merujuk pada sumber Arab yang lebih awal, nama Lamuri atau variannya telah dikenal sejak pertengahan abad ke-9. Kedua, fakta bahwa pasukan Chola harus mengerahkan kekuatan besar untuk menaklukkan Lamuri menunjukkan bahwa kerajaan ini telah memiliki sistem militer yang kuat dan tertata. Angkatan perangnya tidak hanya mampu bertahan dalam waktu lama, tetapi juga mampu memberikan perlawanan yang berat, sehingga hanya dapat dipatahkan dengan kekuatan penuh dari salah satu kerajaan maritim terbesar di India kala itu. Ini mengindikasikan bahwa Lamuri bukanlah kerajaan kecil, atau sekadar pelabuhan dagang biasa. Sebaliknya, Lamuri sudah memiliki struktur pemerintahan yang kokoh dan terorganisir, didukung oleh perekonomian yang mapan. Untuk mampu membangun dan memelihara kekuatan militer yang tangguh, sebuah kerajaan membutuhkan sumber daya yang besar, baik dari segi manusia, logistik, maupun keuangan. Dan semua itu hanya mungkin jika kerajaan tersebut memiliki kegiatan ekonomi yang berkembang, seperti pertanian, perdagangan maritim, perkapalan, serta pengelolaan sumber daya alam lainnya. Letak Lamuri yang strategis di jalur pelayaran antara Timur Tengah, India, dan Tiongkok menjadikan wilayah ini sebagai titik penting dalam jaringan perdagangan internasional. Kekayaan alam seperti kemenyan, kayu cendana, bambu, kelapa, gula, hingga hasil laut lainnya menjadikan Lamuri sebagai salah satu pusat ekonomi yang menarik perhatian pedagang-pedagang asing. Tidak heran jika catatan sejarah dari dunia Arab, India, hingga Tiongkok turut mencatat keberadaan negeri ini. Nama Lamuri sendiri memiliki banyak ejaan dan sebutan, tergantung dari lidah dan bahasa para penulis asing yang mencatatnya. Dalam catatan Marco Polo, misalnya, kita menemukan nama Lamuri. Dalam literatur Arab, nama Lamuri muncul dalam berbagai bentuk, seperti Ramini, Ramni, Lamuri, atau Lameri. Bahkan dalam sejarah Melayu, nama Lamuri disebut dengan cara yang sama, menunjukkan bahwa keberadaan kerajaan ini sudah sangat dikenal, tidak hanya di kalangan sejarawan, tetapi juga dalam khazanah sastra tradisional. Sementara itu, para penulis Tiongkok menyebut Lamuri dengan berbagai istilah seperti Lanli, Lanwuli, dan Nanpoli. Perbedaan sebutan ini lazim terjadi dalam historiografi Asia kuno, di mana transliterasi nama-nama lokal ke dalam bahasa asing seringkali mengikuti cara pengucapan lokal, bunyi bahasa penutur, dan cara penulisan masing-masing negara. Catatan tertua mengenai Lamuri di dunia luar dapat kita temukan dalam literatur Arab, yang merupakan salah satu sumber penting bagi sejarawan modern dalam melacak hubungan awal antara Asia Tenggara dan dunia Islam. Salah satu catatan awal datang dari Ibn Hurdadbeh, seorang ahli geografi Muslim yang wafat sekitar tahun 885 Masehi. Dalam karyanya, ia menyebutkan nama Rami, yang menurut para ahli merupakan bentuk lain dari Lamuri. Ia menggambarkan negeri ini terletak setelah Thailand atau Sri Lanka dan dikenal sebagai penghasil berbagai komoditas penting seperti kemenyan, bambu, kelapa, gula, beras, serta kayu cendana. Lebih jauh lagi, seorang saudagar Muslim bernama Sulaiman, yang melakukan pelayaran sekitar tahun 851 Masehi, juga mencatat keberadaan negeri ini dalam karyanya Silsilat Al-Taud. Ia menyebut sebuah pulau yang ia kunjungi dengan nama Ramni, yang diyakini merupakan Lamuri.
Sulaiman mencatat pengalaman langsungnya sebagai saksi mata dalam pelayaran melintasi lautan India, dan menyebut Ramni sebagai negeri yang kaya dan produktif. Catatan-catatan ini sangat penting, karena menempatkan Lamuri bukan hanya sebagai subjek dalam kisah lokal, tetapi sebagai bagian dari jaringan global yang lebih luas. Interaksi Lamuri dengan dunia luar, baik melalui perdagangan, ekspedisi, maupun kunjungan para penjelajah, menunjukkan bahwa kerajaan ini telah menjadi pemain aktif dalam dunia maritim Asia sejak lebih dari 1000 tahun yang lalu. Dengan demikian, dari prasasti Chola hingga catatan para pelaut Arab, dapat kita simpulkan bahwa Lamuri adalah salah satu kerajaan tua di Nusantara yang tidak hanya memiliki kekuatan militer yang patut diperhitungkan, tetapi juga memiliki posisi ekonomi, politik, dan budaya yang penting dalam sejarah regional dan internasional. Namanya yang terus bergema dalam berbagai catatan sejarah membuktikan bahwa peran Lamuri dalam peradaban Asia Tenggara tidaklah kecil, melainkan besar dan berpengaruh dalam zamannya. Seorang sejarawan bernama Morehead mengutip catatan seorang pelaut muslim awal bernama Sulaiman, yang menyebut bahwa pada tahun 851 Masehi, Kerajaan Sriwijaya berada di bawah kepemimpinan seorang maharaja, dan ia juga menguasai berbagai wilayah serta pulau di sekitarnya. Di antara wilayah-wilayah taklukan itu disebutlah sebuah nama yang tak asing bagi kita, Ramni, nama lain dari Lamuri. Dalam konteks kekuasaan pada masa itu, kedaulatan sebuah kerajaan besar seperti Sriwijaya terhadap wilayah-wilayah di bawahnya seringkali ditandai oleh pengiriman upeti secara rutin setiap tahun. Artinya, Lamuri saat itu bukanlah sekadar pelabuhan dagang kecil, melainkan telah diakui sebagai bagian dari jaringan kekuasaan Sriwijaya yang luas, meski tetap memiliki identitas politik dan budaya yang mandiri. Tak hanya Sulaiman, pada tahun 916 Masehi, seorang penulis lain bernama Abu Zaid Hasan juga menyebut nama Rami, dan memberikan keterangan tentang kekayaan alam yang dimiliki wilayah ini, seperti kemenyan dan kapur barus, komoditas bernilai tinggi pada masa itu yang menjadi rebutan para pedagang dari berbagai penjuru dunia. Selanjutnya, seorang sejarawan muslim ternama dari abad ke-10, Al-Mas'udi, wafat tahun 945 Masehi, menulis lebih banyak mengenai wilayah ini. Dalam catatannya, ia menyebut nama Al-Ramin, yang diakini sebagai bentuk Arab dari Lamuri atau Ramni. Ia menjelaskan bahwa di wilayah ini terdapat tambang emas, dan letaknya berdekatan dengan Pulau Fansur, yang terkenal dengan kapur barusnya, salah satu produk ekspor utama Sumatera yang sangat dicari pada masa itu. Kemudian, seorang pelaut Muslim Parsi bernama Buzurg mencatat bahwa saat ia menunjuk lokasi Sriwijaya, ia menyebut bahwa letaknya adalah di selatan Lameri. Dalam penjelasannya, Buzurg menyampaikan bahwa dari wilayah pesisir Barus dapat ditempuh perjalanan darat menuju Lamuri, yang menandakan bahwa Lamuri tidak hanya terhubung lewat jalur laut, tetapi juga memiliki koneksi darat yang strategis. Buzurg juga menceritakan kisah nyata orang-orang yang kapalnya karam di sekitar perairan Barus. Para penyintas itu mencoba melanjutkan perjalanan mereka ke Lamuri, karena di sana mereka berharap dapat bertemu dengan orang-orang senegara mereka, Parsi, serta mendapatkan bantuan untuk pulang ke tanah asal. Ini menunjukkan bahwa Lamuri bukan hanya tempat singgah, tetapi telah menjadi pusat komunitas dagang internasional, tempat orang-orang dari berbagai bangsa saling bertemu dan membentuk jejaring. Sejarawan Sir Tibbats pun memperkuat dugaan ini. Ia berpendapat bahwa Lamuri pada mulanya adalah pusat perkampungan perdagangan yang berkembang pesat, dan dari waktu ke waktu bertransformasi menjadi sebuah kerajaan yang berdaulat dan berpengaruh. Selanjutnya, Dr. Salomon Muller, seorang peneliti Eropa abad ke-19, menulis tentang berita-berita tertentu terkait sebuah kerajaan di wilayah Sumatera Utara yang keberadaannya tercatat sejak abad ke-9. Dalam tulisannya, ia mengutip karya Naudot, Anciennes Relations des Indes et de la Chine, yang diterbitkan tahun 1718, yang membahas dua orang pengelana Muslim yang berkunjung ke kawasan ini pada abad ke-9. Dalam sumber tersebut, disebutkan dua nama pulau, Ramni dan Fansur. Salah satu pelancong itu menggambarkan bahwa lokasi Ramni terletak di antara Laut Harkan di India dan Laut Selahat di Selat Malaka. Ramni digambarkan sebagai pulau besar, berpanjang 8.000 sampai 9.000 mil, yang dikuasai oleh beberapa kekuatan politik.
Selain itu, pulau ini juga terkenal dengan populasi gajahnya yang banyak dan liar, hewan yang menjadi simbol kekuasaan dan kekayaan di masa itu. Adapun Vansur, sebagaimana disebutkan oleh banyak sumber, dikenal luas sebagai kawasan yang kaya akan kapur barus dan tambang emas. Kedua wilayah ini menjadi titik penting dalam jaringan perdagangan global yang menghubungkan dunia Arab, India, hingga Tiongkok. Dari berbagai catatan tersebut, baik dari sumber Arab, Persia, India, maupun Eropa, dapat diambil satu kesimpulan penting, bahwa Ramni, Lamuri, Lameri, Lanwuli, dan sebutan lainnya adalah merujuk pada satu entitas geopolitik yang sama. Sebuah kerajaan yang telah tegak berdiri dan dikenal luas oleh dunia luar paling lambat sejak abad ke-9 Masehi. Dengan keberadaan yang dicatat oleh banyak penulis asing, Lamuri telah terbukti bukan hanya sebagai kerajaan lokal di ujung utara Sumatera, tetapi sebagai bagian dari jaringan internasional perdagangan dan politik yang besar dan dinamis. Kekayaannya, strategisnya letak geografis, dan kekuatan militernya telah menjadikannya subjek perhatian dari kerajaan besar seperti Sriwijaya, Chola, hingga para pedagang dan pelaut dari dunia Islam dan Tiongkok. Kerajaan Lamuri, dengan demikian, layak dikenang sebagai salah satu kerajaan besar dalam sejarah Nusantara, kerajaan yang sejak awal telah menjadi saksi pertemuan peradaban-peradaban besar dunia di perairan Asia Tenggara. Menurut catatan dari Hikayat Aceh, salah satu sultan yang terkenal dalam sejarah Kesultanan Lamuri adalah Sultan Munawarsyah. Namanya tidak hanya besar di dalam wilayah kekuasaan Lamuri, tetapi juga dalam sejarah besar Aceh sendiri. Konon, Sultan Munawarsyah adalah leluhur dari Sultan Iskandar Muda, penguasa terbesar dan paling termasyhur dari Kesultanan Aceh Darussalam. Menjelang akhir abad ke-15, terjadi peristiwa penting yang mengubah wajah politik dan geografi Lamuri. Karena serangan dari kerajaan Pidi dan juga pendangkalan muara sungai yang menghambat jalur pelayaran serta perdagangan, pusat pemerintahan Kesultanan Lamuri akhirnya dipindahkan ke Mahkota Alam, yang kini dikenal sebagai Kuta Alam, sebuah wilayah di jantung kota Banda Aceh, tepat di sebelah utara Krueng Aceh. Sejak saat itu, nama Kesultanan Lamuri mulai memudar, dan secara perlahan digantikan dengan nama Kesultanan Mahkota Alam, cikal bakal Kesultanan Aceh Darussalam yang kelak akan memainkan peran besar dalam sejarah Asia Tenggara. Menariknya, jauh sebelum peralihan pusat kekuasaan ini, seorang penulis Tiongkok bernama Chow Jukawa pada tahun 1225 sudah menyebut-nyebut Lamuri, yang ia sebut sebagai Aceh, dalam catatan perdagangannya. Hal ini menunjukkan bahwa Lamuri memang telah lama dikenal dalam jaringan perdagangan internasional, termasuk oleh para saudagar dan pelaut dari Tiongkok. Kita pun perlu memperhatikan kembali rencana penyerangan besar yang dilakukan oleh Rajendra Chola I, raja dari dinasti Chola di India Selatan, pada tahun 1023 hingga 1024 Masehi. Serangannya diarahkan ke sejumlah kerajaan penting di wilayah Selat Malaka, Kedah, Lamuri, Panai, Melayu, kemungkinan Jambi atau Pagaruyung, dan Sriwijaya. Namun menariknya, tidak tercatat bahwa ia menyerang Pasai ataupun Perlak, yang dalam cerita rakyat Aceh sudah ada dan bahkan disebut telah menganut Islam. Pertanyaannya, mengapa Rajendra Chola I tidak menyerang kedua wilayah itu? Ada dua kemungkinan. Pertama, Rajendra mungkin memang mengetahui bahwa negeri-negeri itu sudah kuat dan tidak mudah ditaklukkan, sehingga ia memilih untuk tidak memulai konflik. Kedua, bisa jadi negeri-negeri tersebut saat itu masih sangat kecil, belum cukup dikenal, atau belum dianggap penting secara strategis oleh Rajendra. Jika kemungkinan kedua yang benar, maka hal ini diperkuat oleh kenyataan bahwa dalam prasasti-prasasti Chola dan catatan pelaut Arab seperti Sulaiman, nama Pasai dan Perlak belum disebut sama sekali, padahal Lamuri sudah berulang kali dicatat, menunjukkan bahwa Lamuri telah menjadi entitas politik dan ekonomi yang jauh lebih mapan saat itu. Bahkan Ibnu Battuta, penjelajah Muslim ternama, baru menyebut wilayah-wilayah seperti Pasai setengah abad setelah kunjungan Marco Polo pada abad ke-13. Ini menandakan bahwa Lamuri memang lebih dahulu dikenal dunia internasional dibanding kerajaan-kerajaan Islam awal lainnya di Aceh. Bila kita susuri kembali jejaknya, Lamuri atau Lamri, yang disebut dalam berbagai versi nama dari catatan Arab, Persia, India, hingga Tiongkok, adalah sebuah negeri kuno yang terletak di wilayah Aceh besar sekarang, di ujung utara Pulau Sumatera. Keberadaannya telah diakui sejak abad ke-9,
dan eksistensinya mulai menghilang menjelang abad ke-15, ketika nama Aceh mulai menggema lebih kuat dan menjadi representasi utama wilayah ini di mata dunia. Serangan Rajendra Chola I terhadap Lamuri pada awal abad ke-11 merupakan momen besar dalam sejarah kawasan, karena menandakan bahwa Lamuri cukup penting untuk menjadi target kekuatan maritim sebesar Chola. Tapi meski terpukul, Lamuri tidak lenyap begitu saja. Ia tetap eksis, dan 2 abad kemudian, nama Lamuri kembali disebut dalam catatan perjalanan Marco Polo, penjelajah terkenal asal Venesia yang singgah dalam perjalanannya ke Tiongkok. Dalam catatannya, Marco Polo menyebut wilayah ini sebagai Lambri, varian lain dari Lamuri. Ia menggambarkan tempat itu sebagai daerah yang eksotis, kaya sumber daya, dan dihuni oleh orang-orang yang unik dengan kebudayaan mereka yang berbeda dari dunia barat. Penyebutan ini semakin memperkuat fakta bahwa Lamuri adalah salah satu titik penting dalam jalur perdagangan internasional dan kontak antar peradaban di masa lampau. Dengan jejak sejarah yang panjang, mulai dari abad ke-9 hingga awal abad ke-15, Lamuri menjadi saksi bisu bagaimana sebuah kerajaan kecil di ujung Sumatera mampu berperan dalam arus besar sejarah dunia. Dari serangan Chola hingga pengakuan oleh para penjelajah timur dan barat, Lamuri adalah lambang dari sebuah negeri maritim yang dahulu berdiri gagah dan kini menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah Aceh dan Nusantara. Sekitar 75 tahun setelah kunjungan Marco Polo, terjadi peristiwa besar lainnya di Sumatera, serangan Majapahit. Dalam ekspedisi militer ini, beberapa wilayah di Sumatera menjadi sasaran, termasuk Samudera Pasai dan Lamuri. Ini menunjukkan bahwa pada akhir abad ke-13 hingga awal abad ke-14, Lamuri masih menjadi kekuatan regional yang dianggap penting oleh kerajaan maritim sebesar Majapahit. Antara kunjungan Marco Polo dan serangan Majapahit, seorang misionaris Nasrani asal Italia bernama Odoric de Pordenone juga sempat melakukan perjalanan ke Asia. Dalam catatannya tentang perjalanannya dari India menuju Tiongkok, ia menyebut Lamuri, ditulisnya dengan ejaan serupa, yang ia kunjungi dalam perjalanannya. Ia mencatat bahwa di sebelah selatan Lamuri terletak samudera, yang ditulisnya sebagai Sumatera. Catatan ini menunjukkan bahwa Lamuri tetap eksis sebagai kerajaan yang dikenal bahkan di kalangan Eropa saat itu. Lamuri juga disebut dalam kisah pelayaran armada besar Cheng Ho, laksamana muslim asal Tiongkok yang memimpin misi diplomatik dan perdagangan atas nama dinasti Ming. Pada tahun 1414 Masehi, Cheng Ho datang ke Lamuri, yang saat itu tampaknya masih berdiri meskipun melemah akibat serangan-serangan sebelumnya. Kedatangannya tidak terlepas dari kekisruhan yang terjadi di Samudera Pasai, di mana seorang bangsawan bernama Sukanla melakukan pemberontakan dan melarikan diri ke Lamuri. Cheng Ho mengejar Sukanla hingga ke Lamuri. Ada indikasi bahwa Lamuri memberikan perlindungan kepada Sukanla, sehingga Cheng Ho mungkin saja datang bukan sekadar sebagai utusan diplomatik, tapi juga dengan tekanan militer. Namun, menariknya, tidak ada catatan tentang pertempuran besar atau korban jiwa, yang menandakan bahwa penyelesaian dilakukan secara damai. Bisa jadi, Cheng Ho yang juga seorang muslim, mengedepankan pendekatan persaudaraan seiman dan musyawarah, alih-alih kekerasan. Sikap ini selaras dengan prinsip misi pelayaran Cheng Ho yang kerap menghindari konflik terbuka dan lebih menonjolkan diplomasi serta hubungan dagang. Namun, dari rangkaian serangan dan intervensi asing yang terjadi selama lebih dari 3 abad, mulai dari invasi Chola pada abad ke-11, serangan Majapahit di abad ke-13, hingga kedatangan Cheng Ho di awal abad ke-15, tidak dapat disangkal bahwa Lamuri perlahan-lahan mengalami kemunduran. Bekas wilayahnya mulai terpecah menjadi beberapa kampung atau kawasan kecil, yang kemudian satu persatu disatukan kembali di bawah pengaruh para tokoh kuat, raja, atau panglima yang dihormati. Pada masa inilah, mulai terdengar berbagai nama baru yang menggantikan pamor Lamuri: Darul Kamal, Makuta Alam, yang dikenal sebagai Kuta Alam, Aceh, Darussalam, dan bahkan Darude Dunia. Nama-nama ini mencerminkan pergeseran identitas politik dan kultural di kawasan itu, dari sebuah kerajaan tua menjadi entitas baru yang lebih besar. Di saat yang sama, muncul pula kekuatan baru di wilayah Aceh Besar, Kerajaan Syirduli, Pedir atau Pidi. Menurut catatan Portugis yang dikutip oleh Veltman, Sultan Maruf Shah, penguasa Pedir, pernah menaklukkan Aceh Besar pada tahun 1497. Pada masa itu,
Ia bahkan mengangkat 2 orang wakil, satu di Aceh dan satu lagi di Dayak, sebagai bagian dari upaya memperluas dan mengukuhkan pengaruhnya. Menjelang pergantian abad ke-16, sejarah pun memasuki babak baru. Pada tahun 1513 Masehi, terjadi penyatuan besar-besaran beberapa kerajaan kecil di wilayah utara Sumatera. Kesultanan Lamuri, Kerajaan Pase, Daya, Lingga, Pedir, Pidi, Perlak, Benua Tamiang, dan Samudera Pasai. Semuanya bergabung membentuk satu kesatuan besar, yaitu Kesultanan Aceh Darussalam di bawah kepemimpinan Sultan Ali Mugayyad Shah, tepat pada tahun 1496 hingga 1528 Masehi. Dengan bersatunya kerajaan-kerajaan ini, Kesultanan Aceh Darussalam lahir sebagai kekuatan baru yang besar dan berdaulat, dan siap memainkan peran penting dalam sejarah Asia Tenggara dan dunia Islam. Nama Lamuri pun akhirnya secara resmi menghilang dari panggung sejarah, meskipun jejaknya tetap hidup dalam warisan budaya, toponimi, dan ingatan sejarah masyarakat Aceh. Menariknya, nama Lamuri sendiri diyakini berasal dari sebuah desa di Kabupaten Aceh Besar, bernama Lamreh, yang dahulu menjadi pusat pemerintahan kerajaan ini sebelum berpindah ke Kuta Alam. Maka dengan demikian, Kesultanan Lamuri dapat disebut sebagai salah satu pilar utama berdirinya Kesultanan Aceh Darussalam, kerajaan besar yang kelak mencapai puncak kejayaannya di bawah Sultan Iskandar Muda, dan yang hingga kini tetap dikenang sebagai lambang kebesaran masa lalu Aceh. Lamuri mungkin telah hilang dari peta kekuasaan, namun namanya tetap hidup dalam denyut sejarah Aceh. Dari serangan armada Kola, tekanan Majapahit, hingga diplomasi Cheng Ho, kerajaan ini terus bertahan sebelum akhirnya melebur dalam Kesultanan Aceh Darussalam. Dan kini, yang tersisa hanyalah nama, legenda, dan desa kecil bernama Lamreh, tempat segalanya bermula. Sejarah bukan sekadar masa lalu, ia adalah cermin yang mengingatkan kita akan siapa kita sebenarnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, share dan subscribe, serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.